Ya. Virus itu lebih awal datang ke Malaysia dulu sebelum ke Indonesia, betul? Mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Jalan-jalan ke pantai. Cakep. Jalannya lewat rawa-rawa. Cakep. Selamat datang di Borak Santai dari kami, Perantau Tanah Jawa. Selamat datang kembali di Borak Santai episode kedua. Dengan tagline upload setiap ada assignment. Ya. Jadi apa kabar Kurnia? Hai. Alhamdulillah baik, sehat selalu, makin berat badan. Jelas keadaan seperti ini kita hanya bisa makan dan makan dan makan. Tapi sabar, dikit lagi udah bisa main bola nih. Asik. Di sini juga udah bisa main basket. Udah aman lah sekarang kalau buat keadaan olahraga ya. Kita sudah memasuki situasi new normal. New normal. Nah, atau bahasa bagusnya kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Kebiasaan jelek buang deh. Kebiasaan yang buruk yang lama tuh ditinggalin aja ya. Ini perbincangan awal kita nih, ini berhubungan sama topik kita yang mau kita bahas kan? Tapi ini berhubungan juga sama topik pertama kita loh. Pacaran beda paspor ya. Iya jelas. Ini kan setiap yang kita bahas ini selalu berhubungan karena kita apa? Karena kita perantau dari Tanah Jawa. Oke, cakep. Nah, hari ini mau ngebahas gimana sih kita sebagai perantau itu menghadapi situasi bukan terjebak sih, mengungsi di negeri jiran. Nah, jadi dengan dua pandangan yang berbeda ya. Dengan dua pandangan dimana yang berbeda. Saya di rumah dan saya di asrama. Nah ini jelas situasinya sangat berbeda karena yang satu memiliki beberapa fasilitas yang di asrama itu tidak ada. Mungkin bisa kita mulai dulu dari Kurnia gitu. Gimana sih kemarin pas situasi lockdown, terus menghadapinya, terus juga situasi new normal ini gimana sekarang? Bisa dimulai. Ini cerita dari awal lockdown. Ya. Dari hari pertama lockdown itu emang saya udah ada niatan untuk balik ke rumah, dan beruntungnya juga dijemput sama teman juga sama ibunya. Jadi dijemput langsung ke UM, terus pulang ke rumah dia, jadi bisa mungkin lebih nyaman lah di sana bahasanya. Nah terus selama lockdown ya kayak gitu, cuma makan, masak, tidur, main game, buat assignment, cuma kayak gitu doang sampai akhirnya ya perjuangan 3 bulan lebih, hampir 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan lah. Nggak sia-sia, akhirnya Malaysia bisa dibilang berhasil menangani COVID-19. Jadi sekarang semuanya udah beda, semuanya udah aman. Mau keluar juga tenang, walaupun kita tetap ngikut SOP yang ada ya, tetap pakai masker, tetap tangan, tetap ada jarak social distancing. Kayak gitu sih. Dan di sini juga apalagi kan saya deket banget sama dunia luar, beda sama Mufid yang memang ada di dalam kampus, ada di dalam asrama. Saya lebih kayak dapat ngerasain new normalnya di sini, bisa kayak nonton bioskop atau bisa keluar, bisa makan di restoran. Nah, sedangkan Mufid kan kayak agak lebih ribet gitu. Nah, dari sisi Mufid silahkan jelasin deh gimana keadaan COVID-19 sampai new normal sekarang di asrama. Kalau di asrama sendiri ya, sebagai ini mungkin kali pertamanya juga buat banyak orang terjebak juga ya. Nggak cuma saya sebagai mahasiswa internasional, tapi juga beberapa, karena kita tidak pernah ada situasi kayak gini sebelumnya, kalau nggak salah ya. Maksudnya di umur kita ini baru kali ini kan kita berada di luar negeri, terus lagi ada pandemi seperti ini, dan
kerasa banget sih kalau buat mahasiswa yang ada di sini, kita nggak bisa keluar kampus. Yang pertama, banyak mart-mart yang tutup karena COVID-19 ini, COVID-19. Dan apa ya, dia cuma bisa di kamar, cuma bisa di daerah-daerah inasis, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, kayak gitu-gitu aja. Tapi by the way, hebatnya Malaysia itu ya, setiap mahasiswa yang terjebak di dalam kampus selama pandemi COVID-19 ini, mereka dapat bantuan makanan, bener gak? Bener banget, itu yang jadi yang bisa digaris bawahi pas selama di sini ya, selama lockdown itu banyak mahasiswa di kampus ini kemarin masih banyak loh yang ini internasional maupun lokal ya. Itu mereka masih banyak yang ada di UUM, itu mereka masih tinggal di inasis. Nggak cuma satu inasis, ada beberapa inasis. Dan hebatnya pemerintah Malaysia ini ngasih bantuan makanan ke setiap mahasiswanya. Bayangin aja, ini baru UUM loh, mungkin di kampus-kampus lain juga dapat. Dari informasi yang ada sih kayak gitu, memang semua kampus universitas tuh emang dapat bantuan makanan. Dan banyak dihimbau kan mahasiswa-mahasiswa tuh nggak usah keluar kampus dulu, stay dulu di sini biar aman dulu, biar keadaan semuanya membaik, baru kita boleh keluar gitu. Dan lama sih, kita 3,5 bulan kalau nggak salah ya sekitar segitulah. Lebih segitulah. Gitu. Dan itu waktu yang cukup lama dan membosankan karena cuma bisa di inasis, makan cuma itu aja, terus kita nggak bisa jajan keluar. Bersyukur dong udah dapat bantuan. Alhamdulillah masih dapat bantuan, masih dapat makanan gitu kan, nggak boleh masak nih di inasis, jadi dapat bantuan makanan gitu. Cuman ya itu, kita nggak bisa beli makanan keluar, misalnya bosan sama makanan ini kan yang dikasih. Kadang kan pengen jajan-jajan gitu, cemilan-cemilan, snack gitu, tapi kita nggak bisa keluar. Ya udah akhirnya makan yang ada, bersyukur gitu. Bahkan sampai puasa kalau nggak salah. Iya kan, sampai puasa sampai lebaran. Iya kan? Ngerasain ya puasa pertama di luar negeri, gimana rasanya? Waduh, sama aja sih puasa di luar negeri sama di negara sendiri. Cuman bedanya mungkin karena pas lagi kuliah dan lagi belajar, jadi kita banyak ngikutin kelas-kelas online gitu. Kegiatannya juga beruntung kita nggak diliburin gitu. Kita ada tugas, ada assignment, ada kelas online. Jadi waktu kita terisi dengan tidak percuma. Dan apa ya? Banyak juga yang bisa kita lakukan sih waktu di inasis ini. Kita jadi banyak ngobrol satu sama lain. Dari yang tadinya individualis jadi perlu ngobrol satu sama lain gitu kan. Dan jadi temannya banyak, jadi kenal lebih banyak orang gitu, karena orangnya makin sedikit dan ya manusia kan nggak bisa hidup sendiri ya, jadi mau nggak mau kita harus kenal sama yang lain gitu sih. Dan terus keadaan new normal di UUM gimana? Aduh, ini udah kerasa beda banget ya sama waktu keadaan lockdown kemarin. Kalau kemarin kita nggak bisa keluar, kita di inasis doang. Nah sekarang nih kita udah bisa keluar, kita udah bisa ke Alor, udah bisa ke Canggun, udah jalan-jalan, kita udah ke mall. Ya walaupun masih ada beberapa tempat yang tutup dan kita harus ngikutin SOP yang ada sih. Dan ini sih yang menarik nih. Kita setiap keluar masuk tempat itu pasti selalu didata. Pasti tuh masuk keluar data, dicek suhunya gitu. Apalagi keluar kampus ini ada SOP-nya, jadi kita nggak bisa keluar masuk sembarangan, harus isi formulir atau borang, itu baru boleh kita keluar. Dan masih dengan waktu-waktu yang terbatas sih di sini, ya kan? Di KL gimana? Di Kuala Lumpur? Ya kalau di Kuala Lumpur sih sebenarnya sama-sama peraturannya dari pemerintahan yang sama. Cuma mungkin bedanya di sini saya keluar dari rumah ya udah tinggal keluar aja ya. Ya lebih ngerasa selamat sih sekarang, apalagi udah new normal. Virus di sini juga kasusnya udah makin menurun. Dan bahkan
baru ada kasus nih baru satu ya, baru tambah satu itu juga dari baru orang tambah yang satu. baru pulang dari luar negeri. Iya, benar-benar. Dan kalau kita sempat lihat juga kemarin kan grafiknya menurun ya di negara ini, tapi sempat beberapa kali melonjak gitu. Iya kan? Ya Nah, itu dia. pas Lebaran. Kebetulan waktu itu hari raya. Hari raya dan baru selesai lockdown itu tanggal 9 Juli. Iya nggak sih? Bener kan? Juni. Iya 9 Juni. Juni. 9 Juni itu kita baru sah new normal. Jadi new normal ya. 10 Juni kalau nggak salah deh. 10 Juni lah mulai sahnya. Dan ini udah kerasa beda banget sih. Dari kehidupan biasanya, dari yang tadinya kita sebagai mahasiswa tuh suka kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Apa sih kalau bahasa Melayunya nongkrong-nongkrong? Lepak. Nah, itu jadi sekarang berkurang gitu. Lebih banyak kita menghabiskan waktu di kamar. Terus mulai membiasakan diri dengan segala social distancing. Iya juga. Sekarang jadi banyak nih, kita berdua ini salah satu contoh dari kebiasaan baru yang tadinya kita kalau misalnya mau bikin video kita bareng berdua, sekarang nih udah dibiasakan kalau di tempat masing-masing dengan webcam masing-masing gitu. Ini udah keren banget sih sekarang new normal udah bisa kayak gini. Ya, kita secara nggak langsung mendukung social distancing. Ini benar. Kita jaga jarak nih jauh loh dari Kedah sampai ke Kuala Lumpur ini jauh banget. 2 hari kalau jalan kaki. Seminggu. Itu sampai seminggu malah kalau kita jalan kaki. Dan nah, kalau di sana gimana nih? Situasi sekarang nih ya sampai hari ini aman kan? Sampai hari ini aman ya. Terus apalagi kayak udah banyak banget kabar-kabar yang membahagiakan. Kayak yang tadi saya bilang bioskop udah dibuka hari ini itu bioskop udah dibuka. Kayak udah nggak sabar gitu mau nonton film di bioskop. Pinipin atau Boboiboy. Itu saya juga nonton itu di bioskop. Udah lama sih nonton bioskop juga. Iya. Mau nanya dong, Mufid. Di UUM ya, gimana sih fasilitas apa aja sih yang diberikan setelah new normal? Kalau setelah new normal jelas makanan gratis sudah nggak ada ya. Oh ya? Iya, makanan gratis sudah nggak ada karena sudah dirasa karena udah bisa keluar. Dan beberapa kafe kan udah buka, restoran. Nah, ini juga itu yang pertama. Dan fasilitas yang udah dibuka sekarang itu Sukan, sekarang pusat Sukan udah dibuka, kita udah bisa olahraga lagi. Sekarang udah nggak apa-apa, tapi tetap dengan orang yang terbatas gitu. Terus juga ya, dan fasilitas yang diberikan tuh yaitu tadi rasa aman yang itu juga merupakan fasilitas gitu. Kita keluar masuk harus nge-scan, itu juga bagus sih, salah satu fasilitas yang bagus. Dan udah banyak lah, Dobi udah buka, restoran bahkan gak cuma yang dekat Inasis gitu yang buka, restoran di alumni udah buka, itu udah di school juga beberapa udah bisa dimasukin, udah mulai banyak yang kerja sekarang. USC sudah mulai aktif, SAC juga, Vmall sekarang udah buka. Ini udah enak banget sih sekarang keadaannya, udah new normal, tapi hidup lebih baik lah sekarang kalau di sini. Nah, kalau di Kiel gimana nih keadaannya sekarang yang belum buka apa? Dan kalau yang belum buka sih sementara ini stadion untuk yang main olahraga yang bersentuhan badan ya, sementara ini masih belum dibuka, tapi sih katanya udah mau dibuka, masih belum tahu lagi. Kolam renang juga masih belum dibuka karena itu kan berhubung kita ada sentuhan dengan air, si bahaya. Terus Mufid, sekarang saya mau nanya nih, apa pendapat Mufid tentang penanganan COVID-19 di Malaysia? Kalau penanganannya sendiri ini jelas bagus banget ya. Kalau kita lihat grafiknya setiap hari, hampir setiap hari tuh saya sama teman-teman, mungkin Kurnia juga
pasti hampir setiap hari ngeliatin data-data di Malaysia, karena itu sangat berpengaruh banget nih sama kehidupan kita. Kalau misalnya datanya nggak turun, kita bakal terus lockdown, kita bakal terus dinasis, nggak bisa kemana-mana, panik, mulai stres, mungkin udah melakukan hal aneh. Jelas penanganan bagus ya, karena grafiknya selalu turun dan angka kematiannya tuh kecil ya, kok bisa dibilang dibanding. Sekarang udah nggak ada kan angka kematian, udah ada angka kematian. Udah berapa minggu ya? Udah lama sih nggak ada. Bahkan angka positifnya aja tuh ya yang muncul tuh cuma 2 digit gitu. Dari yang tadinya 3 digit, 3 digit jadi 2 digit, bahkan 1 digit sekarang. Dan bagus banget sih. Kalau sempat kabar kemarin kalau di Malaysia ini dibikin blok-blok gitu. Jadi tiap daerah dijaga sama militer. Bener nggak sih? Kan Kurnia kemarin pulang nih dari Kedah ke Kuala Lumpur. Nah, itu gimana sih perjalanannya gitu? Bener nggak kalau misalnya dijaga militer? Kalau di hari pertama belum ya, di hari belum pertama ya? karena polisi di sini masih ngasih kesempatan untuk yang orang di luar kota untuk balik ke kampung atau bahasanya balik ke rumah deh. Untuk ya mencegah COVID-19 juga. Di situ belum ada sih roadblock. Tapi udah dimulai juga dari kayak social distancing dan beberapa kedai makanan juga udah ditutup. Biasa kan kalau kita di jalan tol itu ada R&R atau bahasa di apa rest di area. apa? Rest area. Nah, ada rest area. Rest area yang juga cuma kedai makan ada tapi bisa take away doang. Udah nggak bisa lagi makan dan rasa selamat juga pulangnya. Ya. Dan kayak gitu sih paling. Ya, di beberapa sempat lihat juga sih beberapa foto di portal-portal berita internet di Kuala Lumpur nih ketat banget kan penanganannya. Jadi di Kuala Lumpur ketat banget. Ketat banget. Gimana tuh? Seketat apa sih penanganannya di sana? Karena ya kita ngelihat dari data Kuala Lumpur dan Selangor itu paling tinggi adalah kasus COVID-19 yang paling tinggi di Malaysia ya, hampir berapa ribu gitu masalah. Jadi ya mau nggak mau pemerintahnya juga harus ngetatin dong. Ya harus serius sih. Nah untuk serius banget dan akhirnya ya berhasil sih. Dari prosesnya itu agak ribet juga di sini. Benar-benar ketat. Kita mau keluar aja itu nggak bisa. Dari lockdown pertama itu kita emang benar-benar nggak bisa keluar. Untuk lockdown pertama bisa keluar, di fase kedua itu udah bisa keluar sedikit. Kita nggak boleh lebih dari 10 km. Dan keluarnya itu emang udah harus ngikutin SOP banget ya, udah harus pakai masker, harus selalu cuci tangan, harus bawa sanitizer sendiri, dan bahkan ini ada fun fact-nya nih. Mau keluar itu kita harus bawa bil elektrik. Oh gitu. Bil elektrik apa sih bahasanya? Iuran listrik deh kalau di Indonesia. Jadi kita harus nunjukin iuran listrik rumah kita. Jadi polisinya itu tahu rumah kita itu sejauh mana. Oh, keren sih, keren kayak gitu. Itu kan kayak lebih orang, jadi kayak agak susah untuk kita bohong dengan polisi. Benar. Ya, yang bagus kayak gitu sih. Jadi penanganan semuanya ketat dan serius gitu kan. Tuh, ya. Terus juga di sini ya udah lockdown kedua itu udah bisa beli ke pasar, tapi masih dibatasin untuk masuk ke dalam pasar itu biasa 5 sampai 10 orang. Habis itu kedai makanan udah ada yang buka tapi masih bisa take away. Cuma bisa take away biasanya. Beberapa tempat waktu itu juga masih cuma bisa take away, belum bisa makan di tempat. Sekarang udah bisa dine in, cuman jumlahnya terbatas. Dan juga kita itu di lockdown kedua ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini kita cuma bisa keluar sampai jam 8 malam ya. Benar nggak sih? Nah, cuma bisa keluar sampai jam 8 malam. Oh, iya. Yeah. Dan fun fact-nya lagi, untuk satu mobil cuma boleh 1 orang. Nah, jadi kayak emang Malaysia ini kayak benar-benar fokus sampai ke hal-hal kecil kayak gitu. Iya. Penanganannya ketat banget ya, karena mau gimana, emang penting kan, ini keperluan satu negara gitu. Gak cuma satu orang. Balik lagi ke diri sendiri juga. Dari pemerintahannya udah support, pemerintahannya udah usaha kerja keras. Terus balik lagi ke diri sendiri, gimana cara kita ngehargain usaha mereka, ngehargain jasa-jasa frontliner. Ya.
Jadi kita banyak nahan diri juga kan. Nah, nahan diri juga. banyak nahan diri, terus juga ya bersyukur aja lah masih bisa di rumah, masih bisa kelas gitu. Dan ya gitulah. Nah kalau di sini nih mungkin beda banget sama dunia luar ya, karena pelajar di sini nggak bisa keluar. Ya akhirnya kita kebanyakan di Nasis doang ketemu. Kalau cuma Kemar, itu juga Martnya buka jam operasionalnya tuh terbatas, cuma 8 jam, antara 8 sampai 7 jam lah. Itu juga nggak setiap hari mereka buka gitu. Dan restoran belum ada yang buka. Kalau di dalam di dalam kampus ya belum ada yang buka. Dan kita nggak bisa keluar kampus jam 10. Bahkan masih suka, beberapa orang tuh masih suka ada yang cheating nongkrong di luar. Nah ini kan sebenarnya ini bahaya banget ya, cheating nongkrong di luar ini, karena bisa jadi apa sih istilahnya, jadi pemicu penyebaran. Pemicu penyebaran gitu. Nah bagusnya tuh di sini minggu pertama lockdown itu UK unit keamanan UUM itu patroli mereka patroli, terus juga kalau ada yang kumpul-kumpul itu dibubarin. Kalau misalnya masih bandel, masih ngelangin, itu kena denda gitu. Jadi serius banget sih kalau yang di dalam kampus. Dan ya karena terbatas juga kan, di dalam kampus ini juga masih ada kendaraan ya. Kalau mau isi minyak itu cuman bisa di 2 hari, kalau nggak salah nih hari Rabu sama hari Minggu, itu juga jamnya terbatas. Dan kalau nggak salah kita cuma bisa keluar 10 menit ya dari kampus ya? Nah benar banget, kita cuma bisa keluar 10 menit, antara 5 sampai 10 menit lah, tergantung yang jaga juga itu. Kalau misalnya baik ya 10 menit, kalau misalnya orangnya tegas itu cuma 5 menit gitu. Ya benar sih, isi minyak juga nggak terlalu lama, karena kebetulan gas stationnya itu dekat banget sama kampus gitu. Nah ini kan kita habis bahas keadaan-keadaan nih. Sekarang dampak ke diri kita nih. Kalau Kurnia gimana? Apa yang berdampak besar ya? Kita dapetin ya. Hitungannya hikmah lah ya. Hikmahnya. Hikmah yang kita dapetin itu, ya kita jadi sekarang lebih jaga kebersihan, lebih peduli sama diri sendiri, lebih jaga kesehatan juga, makanannya juga harus diatur. Karena apalagi di masih COVID-nya ini masih belum hilang, kita tetap harus jaga antibody kita untuk nggak turun. Benar banget. Tetap untuk untuk menjaga tempat di mana kita kayak mau nongkrong, ya kalau bisa sih jangan rame-rame. Walaupun sekarang udah bisa nongkrong ya. Terus jaga jarak, itu penting banget, jaga jarak. Dan juga kebiasaan barunya ini kelihatannya sedikit lebih ini ya, besar ya, berisi ya. Ya karena kita makan tidur. Iya, dan ini kayaknya rambut makin panjang nih, belum potong rambut. Oke. Ini nih salah satu fun fact-nya juga di sini, kedai potong rambut atau barbershop itu ditutup selama lockdown. Oh iya. Ya di sini juga sih. Jadi baru dibuka ini baru-baru ini. Iya. Makanya rambut jadi pada panjang ya. Pada panjang. Mau motong sendiri nanti kayak mangkuk. Jelek. Oh iya, terus saya mau cerita sedikit nih tentang bantuan yang dikasih sama kerajaan atau pemerintahan Malaysia ke rakyat lokal ya. Kita ngomongin rakyat lokal. Ini yang di rumah-rumah ya? Nah, yang di rumah-rumah. Jadi setiap rumah itu mereka dapat bantuan duit sekitar 1.800 ringgit. Betul ya tuh? 1.600 ringgit untuk setiap kepala rumah tangga. Nah, jadi itu salah satu cara pemerintahan untuk menunjukkan kepedulian. Menunjukkan kepedulian, terus juga untuk kayak biar orang-orang di sini tetap ada duit dan nggak usah keluar rumah. Iya, kan karena kerja juga semuanya kan terhenti ya. Orang-orang kantor semuanya pada
work from home, terus ekonomi juga lagi menurun banget, lagi goyang banget lah istilahnya. Tapi salutnya sama Malaysia sih gitu, dia nggak cuma fokus sama orang-orang atas, dia tetap fokus sama orang-orang bawah. Merata ya, merata. Bahkan sampai orang yang nggak kerja itu mereka tetap dapat bantuan. Oh, ya bagus. Kalau nggak salah itu sekitar RM500 untuk setiap orang. Ya udah cukup banget sih itu buat itu dapatnya itu setiap bulan atau setiap apa? Kalau nggak salah itu waktu itu sekali, tapi dari pertengahan. Di pertengahan. Iya. Karantina itu udah baru dapat. Jadi sih. Selama lockdown ini banyak banget ya yang udah tertolong nih sama pemerintahan sendiri gitu. Pemerintah nggak lepas tangan gitu. Pemerintah nggak cuma nyuruh kayak udah stay di rumah, tapi mereka nggak ngasih bantuan apa-apa. Mereka tetap ngasih bantuan, mereka tetap peduli, mereka tetap ya kayak di sini mungkin seminggu sekali tuh rumah kita akan disanitize gitu, akan disemprot. Wow, iya, gokil, keren banget sih. Tuh salah satu bentuk kepedulian pemerintah sini ya. Tuh keren banget. Malaysia bagus. Negara kita juga dong. Negara kita juga, tapi ya negara kita karena masih ramai orang-orangnya jadi gitu. Ya apa namanya, semoga Indonesia bisa nyusul Malaysia ya ke keadaan yang lebih baik gitu. Ya karena oh iya, mau nanya dong. Iya. Apa tuh? Harapan apa nih setelah new normal? Harapan apa untuk Malaysia dan Indonesia dan mungkin dunia deh bahasanya. Dunia ya. Ya kalau ngomongin skala kecilnya dulu nih, berharapnya sih sebagai pelajar kita tetap bisa ke kampus nih, karena kuliah online ini kurang enak gitu, kurang nyaman. Walaupun tetap berjalan, walaupun tetap assignment tetap berjalan, tugas-tugas masih ada, assignment masih ada, terus juga kita juga mendekati ini ya, final ya kita. Final exam. Kita mendekati final exam gitu. Saya rasa sih belajar online ini kurang efektif sih. Ini sama aja kayak kita belajar otodidak lah istilahnya. Walaupun sama kayak kita belajar dari YouTube lah. Kita sama kayak kita belajar dari YouTube gitu. Kurang maksimal gitu. Karena kita perlu sebagai pelajar kita perlu apa ya? Kelas face to face. Kelas face to face ini kelas face to face itu jadi berasa banget. Yang tadinya kita malas-malasan kelas, kita jadi yang tadinya aduh hari ini nggak usah masuk lah gitu. Tiba-tiba jadi ternyata lebih kangen lah, kayak rindu. Lebih nyaman kelas face to face lah. Iya. Dan itu sih berharapnya di sektor pendidikan semuanya kembali normal, semuanya bisa kembali ke kelas face to face gitu. Dan juga di sektor pendidikan semoga lebih inilah, jadi kalau misalnya kita masih harus online ya, semoga bisa lebih diperbaiki sih ini sistem kelas online-nya ya. Dan kalau skala besarnya karena ini Malaysia mungkin udah jadi contoh ya. Ini buktinya Malaysia bisa loh menghadapi pandemi ini dan menjadi new normal gitu. Ya semoga jadi acuan jadi buat negara-negara lain buat ngikutin kayak Malaysia gini, lebih serius dalam menanggapinya, lebih serius menangani, lebih serius mengayomi rakyatnya gitu. Saya rasa ya semoga semuanya lebih baik sih sekarang. Kalau Kurnia gimana? Harapan-harapannya? Kalau harapan ya kita balik lagi ke sektor yang kecil dulu. Saya lebih memilih ke sektor sosial deh, masyarakat. Semoga masyarakat di new normal ini, bahkan setelah new normal, bisa jalani aktivitas seperti biasanya. Tidak ada lagi yang nggak ada duit. Semoga ekonomi juga bisa pulih secepatnya. Amin. Dan mungkin harapan di Malaysia, semoga tetap stabil kayak gini untuk penanganannya dan mungkin bisa lebih meningkat. Bisa harapan yang terbaik sih bisa hilang sih virusnya di sini. Terus untuk harapan di negara kita Indonesia itu semoga ya di sana kayak lebih ngelihat gitu, lebih mandang apa yang terjadi di Malaysia. Yeah. Virus itu lebih
awal datang ke Malaysia dulu sebelum ke Indonesia, benar? Benar-benar. Iya, benar. Nah, Kita mulai lockdown duluan ya. kita mulai di lockdown duluan, kita udah siap-siap duluan, dan akhirnya dengan kerjasama antara pemerintah dan rakyat, akhirnya Malaysia ini bisa dibilang berhasil menangani COVID-19. Betul. Nah, mungkin ada beberapa orang yang ngomong, di Malaysia rakyatnya cuma sedikit, di Malaysia negaranya kecil. Kita harus sampingin dulu bahasa-bahasa kayak gitu. Di zaman COVID-19 ini, virus udah nggak kenal di mana negara kecil atau negara besar. Virus itu nggak kelihatan, jadi mau nggak mau kita balik ke diri sendiri aja. Kalau emang kita mau sehat, kalau emang kita mau orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita sehat, kita harus jaga. Dengan tagline yang Malaysia bagi ialah kita jaga kita. Gitu sih. Gitu sih. Ya. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Kangen nggak sih pulang ke Indonesia? Kan kita sama-sama masih stay ini di Malaysia. Kangen banget, apalagi kita ngelewatin hari Idul Fitri ya. Hari Idul Fitri di mana hari raya umat Islam yang bahagianya. Kita ngelewatin itu. Biasanya kita ada di momen itu dengan orang tua, tapi kita nggak bisa. Ya, semoga harapan saya sih kita berdua dan kawan-kawan Indonesia atau kawan-kawan internasional lainnya bisa pulang ke kampung masing-masing sebelum hari raya Adha. Bisa lah ngerayain Lebaran. Apa sih yang dikangenin kalau misalnya pulang ke Indonesia? Kalau saya sih makanan ya. Makanan. Emang makanan yang dikangenin. Emang cuma makanan kayaknya yang dikangenin. Soalnya makanan di Indonesia tuh bikin kangen banget. Kangen sop kaki kambing, kangen nasi uduk, kangen nasi kuning bakso. Tapi yang saya kangenin sih macet. Di sini udah nggak ada macet ya. Udah nggak berasa, udah nggak pernah ngerasain macet. Jadi beda banget nih. Di Kuala Lumpur sih ada, nggak tahu ya, di Sintop mungkin mobil juga nggak tahu ada apa enggak. Ada. Saya di sini keluar masuk ini masih pakai mobil ya. Walaupun bukan mobil saya. Mobil. Ya walaupun nggak sebagus mobil-mobil di Kuala Lumpur ya, yang ada sports car pintunya itu. Dua. Aduh. Nanti deh saya bawa ke sini mobil yang pintunya dua. Apa tuh, Bak? Iya. Mobil bak kan pintunya dua, tapi di belakang kan lebar. Belakang outdoor. Bisa buat futsal. Yoi. Ya udah, udah berapa menit? Cukup sih ini kayaknya buat kita ngobrol-ngobrol ya. Dan kita udah banyak banget ngobrol nih. Soal keadaan kita. Jelas harapan kita berdua tuh sama ya. Sama-sama pengen dunia lebih baik, sama-sama pengen semuanya tuh kembali bisa menjalani hidup dengan baik gitu. Dan semoga situasi new normal ini tidak terlalu merubah kehidupan kita, walaupun dengan beberapa kebiasaan baru, tapi jangan sampai merubah kita jadi orang yang parnoan, jadi orang yang takut gitu buat kumpul-kumpul atau buat apa. Yang penting kan kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, peduli satu sama lain. Itu sih yang terpenting sekarang, memperdulikan satu sama lain gitu. Jangan acuh lah satu sama lain gitu. Kita saling mengingatkan, kita saling membiasakan diri lah ibaratnya buat kehidupan yang lebih baik gitu. Setuju, Kurnia? Oke. Setuju. Terus yang terakhir deh. Pesan untuk orang-orang di luar sana yang nonton video kita sekarang. Dari Mufid. Oh iya. Video ini dibikin berdasarkan assignment yang pertama, jelas. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa dapat final, dapat nilai jelas. Dan yang kedua itu video ini bukan bermaksud kita membeda-bedakan penanganan negara satu sama lain gitu. Setiap negara punya caranya menangani masing-masing. Nah, karena di kasus kami ini kita di negeri jiran atau Malaysia, jadi kita ngomongin soal yang ada di sini aja gitu. Kita nggak bisa ngomongin penanganan di negara lain. Kita kan cuma baca berita, cuma
lihat dari internet, dan itu belum kita rasain gitu. Sementara kalau di negara ini kita tuh ngerasain banget gitu. Ngerasain itu gitu loh kalau kata influencer Indonesia. Nah, jadi yang jelas saya ngomong di sini di video ini itu nggak bermaksud buat ngebanding-bandingin lah ibaratnya gitu. Kalau Kurnia gimana? Kalau pesan untuk masyarakat di luar sana ya seperti pesan-pesan yang sudah dibagi sama kerajaan atau pemerintah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga makan, jaga antibody. Dan juga saya di sini cuma ngasih pendapat dan pengalaman selama saya di sini. Saya nggak ada maksud buat ngejelekin negara lain selain negara ini. Dan juga saya tetap rindu dengan kebiasaan yang kita dah ada. Kayak gitu sih. Beberapa hal kayak nongkrong futsal, basket, terus kumpul-kumpul bareng, ngerjain tugas bareng. Sekarang kita ngerjain tugas masing-masing di kamar masing-masing, kita nggak bisa berbagi. Kalau sebelum lockdown, sebelum kejadian ini terjadi, saya sama Kurnia tuh sering banget tuh ngerjain tugas bareng, saling bantu. Ya gitu sih. Ya gitu aja ya teman-teman. Oke, mungkin cukup hari ini untuk Borak Santai di episode kedua. Sekiranya gitu aja sih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Borak Santai episode 3 kapan-kapan. Dadah. Nanti kalau ada assignment lagi. Mungkin kalau kita diizinin ngisi konten di UM, kita bakal ngisi. Ini Utama FM ya? Ini Utama FM kita ngisi sih kalau misalnya diizinkan. Sekiranya gitu aja. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau memang ada masukan atau saran untuk konten kita selanjutnya, boleh komen di komen.